Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Imam, mahasiswa program Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan model desain bore and goal, yaitu 10 langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan R&D untuk memenuhi tugas pada mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran PAI, dosen pengampu Dr. Usman Nur MPD. Adapun langkah-langkah dari penelitian dan pengembangan R&D yang tersusun secara sistematis. Langkah yang pertama adalah studi pendahuluan atau Research and Information Collection. Dalam tahap ini setidaknya ada 4 yang menjadi pokok dari pengembang atau sang peneliti. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua studi kasus, yang ketiga penelitian skala kecil, dan yang keempat membuat standar laporan yang dibutuhkan. Setelah melakukan studi pendahuluan, maka langkah selanjutnya adalah planning, dalam artian peneliti melakukan rancangan penelitian. Adapun langkah yang ketiga dari penelitian R&D ini adalah develop preliminary of product, atau biasa disebut dengan pengembangan desain. Pada tahap ini sang peneliti atau pengembang akan fokus kepada 4 hal. Yang pertama adalah menentukan desain produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan. Dan yang ketiga, menentukan tahap-tahap langkah dalam uji coba desain atau produk di lapangan. Dan yang keempat adalah menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Langkah yang keempat adalah preliminary field testing. Pada tahap ini, pengembang atau peneliti akan melakukan uji produk secara terbatas, dalam artian dalam skala yang kecil. Langkah yang kelima adalah main product revision, dalam artian bahwa seorang peneliti atau pengembang akan melakukan revisi hasil uji lapangan terbatas. Hal ini dilakukan agar nantinya peneliti atau pengembang mengetahui di mana letak kekurangan dari hasil uji coba yang pertama, kemudian nantinya akan melakukan perbaikan pada tahap uji coba selanjutnya. Kemudian yang keenam, langkah keenam adalah main field testing, yaitu uji produk secara lebih luas. Kalau tadi yang pertama itu secara terbatas, kemudian yang kedua ini dia lebih luas cakupannya. Misalnya sampelnya lebih banyak. Kalau tadi misalnya yang pertama 5 sampai 15 sekolah misalnya atau subjeknya, maka ini bisa mencapai 40 sampai 200. Ya, kemudian yang keenam yaitu kembali melakukan revisi uji lapangan yang lebih luas, operational product revision. Jadi setelah melakukan uji produk yang lebih luas, yang maksudnya yang kedua, maka dilakukan lagi uji kelayakan untuk melihat sejauh mana pencapaiannya. Kemudian setelah itu, langkah ke-8, lakukan kembali uji kelayakan. Nah, ini lebih luas lagi dalam skala besar. Ya, di sini ada beberapa hal yang dilakukan. Yaitu pertama, melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk. Kemudian yang kedua, uji efektivitas dan adaptabilitas desain, melibatkan para calon pemakai produk. Kemudian hasil uji lapangan adalah diperoleh model desain
yang siap diterapkan baik dari sisi substansi maupun metodologi. Kemudian langkah yang kesembilan pada tahap penelitian dan pengembangan R&D adalah final product revision, yang mana pada tahap ini bisa diartikan bahwa sebagai revisi akhir atau final dari uji kelayakan. Di tahap ini produk atau desain itu lebih kepada penyempurnaan, karena di tahap-tahap sebelumnya dan pada tahap akhir revisi ini telah divalidasi oleh validasi ahli, dan produk atau desain itu sudah memiliki nilai yang tinggi. Langkah yang terakhir pada tahap pengembangan R&D ini adalah dissemination and implementation. Nah, pada tahap ini produk atau hasil dari desain itu sudah bisa didistribusikan atau diimplementasikan dan digunakan baik di forum-forum resmi maupun di media massa. Ketika seorang user ingin menggunakan produk ini di lapangan, maka sudah yakin bahwa produk ini memiliki kualitas yang tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah tadi 10 langkah secara sistematis pada model desain board and goal atau penelitian dan pengembangan R&D. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Salawat dan taslim senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, judul dari makalah kami yaitu desain model board and goal. Ada 4 orang dalam kelompok kami, yaitu saya Yusril, kemudian ada Pak Imam dan Muhammad Aswar Pawilangi, juga ada saudari Latifah Ismail. Kemudian ini layout makalah kami. Di dalam pembahasan kami ada beberapa hal yang kami paparkan atau materi turunan materinya akan kami bahas. Sebelum kami masuk ke materi pertama, saya sedikit mengantar untuk masuk pembahasan ini. Adapun Ya Pak, sama-sama. untuk kemudian selanjutnya, adapun penjelasan lebih detail mengenai langkah-langkah penelitian pengembangan R&D akan dipaparkan oleh saudari Imam. Baik, silakan kepada Bapak Imam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jadi pada kesempatan kali ini adapun yang akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah dari penelitian dan pengembangan R&D yang tadi sudah disinggung secara singkat oleh Pak Aswar. Yang pertama, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Latifah Ismail penjelasan yang sangat rinci terkait langkah-langkah penelitian penerapan R&D dalam pembelajaran baik. Kemudian selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, sesi diskusi, yaitu bagi teman-teman yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, kami berikan waktu. Mungkin kita batasi sampai 3 pertanyaan dulu maksimal. Baik, teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa langsung on mic. Pak. Iya sih.